Mau mulai? Boleh, ya mulai aja. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan ASN semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan selalu semangat ya. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu. Saya Raffi Priyambudi yang menjadi host sekaligus moderator untuk memandu jalannya diskusi hari ini. Terima kasih sudah bergabung dalam forum diskusi kita hari ini dengan tema penerapan Klik ASN sebagai wujud smart governance di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Majalengka. Tujuan diskusi ini adalah untuk saling berbagi pandangan, pengalaman, serta masukan agar sistem Klik ASN ini bisa semakin optimal dan benar-benar mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang cerdas, transparan, dan akuntabel. Oke, baik. Langsung saja kita perkenalkan para narasumber kita hari ini. Yang pertama mulai dari siapa ya? Kang Dias. Silakan, monggo Kang Dias. Baik, terima kasih Kang Rafif. Mohon izin semuanya. Perkenalkan, nama saya Dias Alfaris Rahman, asal instansi dari Satuan Polisi Pamung Praja dengan jabatan Polisi Pamung Praja Hari Pertama. Oke, Kang Dias, terima kasih. Asal dari instansi Satuan Polisi Pamung Praja dan Pemadam Kebakaran ya. Baik, selanjutnya kita ke Teh Rima. Halo Teh Rima, bisa perkenalkan Teh Rima. Halo, Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Rima Ajeng Nuraihan. Saya berasal dari Rumah Sakit Majalengka. Ya, Oke, Teh Rima dari RSUD Majalengka. Selanjutnya ke Teh Gina. Silakan Teh Gina. Halo, Akang Teteh semua. Perkenalan, nama saya Gina Amalia. Saya dari instansi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan di Kabupaten Majalengka. Baik, terima kasih Teh Gina dari Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Majalengka. Selanjutnya nih yang terakhir yang pakai topi merah nih, Teh Dea. Silakan Teh Dea. Halo semuanya, perkenalkan saya Dianur Khalifah dari Inspektorat Kabupaten Majalengka. Terima kasih. Oke, terima kasih Teh Dea. Baik, Akang Teteh semuanya selamat datang di forum diskusi ini isu Klik ASN. Terima kasih sudah hadir dan akan berbagi inspirasi hari ini. Baik, Akang Teteh sekalian, kita akan mulai diskusi mengenai sistem Klik ASN, yaitu sistem absensi biometrik yang saat ini digunakan untuk memantau kehadiran dan kinerja ASN secara digital. Topik ini memang penting karena menjadi bagian dari penerapan smart governance, di mana teknologi digunakan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pemerintahan. Kita mulai dari pendapat umum dulu ya. Bagaimana menurut Akang Teteh sekalian nih perihal Klik ASN ini? Apakah sudah efektif dalam meningkatkan kedisiplinan ASN di tempat kerja Akang Teteh sekalian nih? Baik, kita mulai dari Teh Rima dulu mungkin. Silakan Teh Rima, bagaimana penerapan Klik ASN di tempat kerja Teh Rima? boleh. Terima kasih atas kesempatannya. Menurut saya, program ini sangat bagus digunakan di rumah sakit. Selain penggunaannya sangat mudah, jadi kita tinggal mengklik absen, lalu memperlihatkan wajah dan tak menunggu lama itu tuh udah masuk nanti ke sistem kalau kita udah absen gitu. Jadi di lingkungan kerja rumah sakit yang menuntun kedisiplinan, terus waktu yang sangat ketat karena beberapa layanan di kita itu harus selalu stay gitu. Jadi alat ini memang sangat membantu bagi yang kerja di rumah sakit seperti itu. Baik, terima kasih Teh Rima. Jadi intinya dengan sistem Klik ASN ini sangat mempermudah untuk proses absen ya Teh. Sesuai dengan namanya tinggal klik
Iya, dia betul. langsung bisa membantu. Baik, selanjutnya kita dengarkan dari Kang Dias. Silakan Kang Dias. Oke, baik yang Raffi. Kalau menurut pendapat saya sih ya sangat setuju dan mendukung aplikasi biometrik ini ya karena mengurangi kecurangan dalam absen dan tidak bisa titip absen karena harus pakai buka sendiri dan pakai HP sendiri yang jelas. Sejauh ini sih masih cukup efektif untuk meningkatkan kedisiplinan anggota karena anggota harus dan wajib hadir ke kantor untuk absen. Ya menurut pendapat saya seperti itu kan. Baik, terima kasih Kang Dias. Betul juga nih apa yang disampaikan oleh Kang Dias dengan adanya sistem biometrik di sistem Klik ASN ini, jadi mencegah terjadinya budaya titip absen ya Kang. Karena kita sering tuh mendengar budaya titip absen dong gitu. Jadi dengan adanya sistem biometrik ini harapannya tidak terjadi budaya hal seperti itu lagi. Baik, selanjutnya yang ketiga kita coba dengarkan nih dari Teh Gina. Silakan Teh Gina. Oke, Kang. Menurut saya sendiri, benar ya yang tadi disampaikan oleh Kang Dias dan juga Kang Rafif, kalau kehadiran absensi biometrik ini menjadi lebih akurat dan sulit dimanipulasi. Nah, untuk di lingkungan dinas saya sendiri, penerapan Klik ASN ini juga mendorong kami sebagai ASN untuk lebih tepat waktu, konsisten dalam melaksanakan tugas, karena data kehadirannya kan langsung kerekam dan terhubung dengan sistem pusat. Jadi hal ini juga tentunya mendukung peningkatan kinerja dan akuntabilitas pegawai. Seperti itu, Kang. Baik, terima kasih Teh Gina. Jadi luar biasa ya Teh Gina dengan adanya penerapan sistem Klik ASN ini membuat kita semakin konsisten dalam melaksanakan tugas terlebih di kehadiran pegawainya ya. Baik, terima kasih Teh Gina. Selanjutnya nih yang terakhir dari Teh Dea. Gimana Teh Dea? Baik, saya sangat setuju ya dengan pendapat ketiga narasumber dan program ini juga sudah diterapkan di instansi saya, di Inspektorat. Program ini dibutuhkan untuk memantau kehadiran, keterlambatan, dan ketidakhadiran pegawai melalui dashboard aplikasi. Dan juga bagian kepegawaian ini pasti melakukan rekap bulanan absensi digital sebagai dasar pemberian TPP atau penilaian perilaku kerja. Dan data absensi juga digunakan sebagai indikator disiplin ASN yang berkaitan dengan evaluasi kinerja dan penerapan sistem merit. Begitu menurut saya, Pak. Baik, terima kasih Teh Dea. Jadi saya sangat setuju ya dengan pernyataan Teh Dea ya mengenai urgensi dan peran Klik KSN dalam konteks penyelenggaraan pemerintah daerah dan tentunya penguatan peran inspektorat, di mana inspektorat ini tidak hanya mengawasi dalam penggunaan anggaran saja, tetapi pelaksanaan juga diawasi ya termasuk kita kita yang sebagai ASN-nya. Baik, terima kasih Akang Teteh semua. Jadi intinya Klik ASN ini sangat membantu dalam pekerjaan Akang Teteh ya. Eh, jadi secara umum kita bisa simpulkan bahwa sebagian besar Akang Teteh ini menilai Klik ASN merupakan langkah maju menuju digitalisasi manajemen ASN ya. Oke, selanjutnya apa sih kelebihan sistem Klik ASN yang sudah Akang Teteh rasakan nih di tempat kerja selain yang tadi telah disampaikan? Monggo dari sekarang dari Teh Rima dulu. Oke, kalau menurut saya kelebihan dari Klik ASN itu adalah efektivitas baik lebih cepat ataupun lebih mudah dalam mengabsen. Selain itu kan kalau disiplin itu adalah kunci pelayanan di rumah sakit dan aplikasi Klik ASN ini sangat membantu juga untuk memonitoring si petugasnya melalui fitur autentikasi wajah, lalu GPS, jadi dapat memastikan kalau si pegawainya tuh benar-benar ada di tempat, apalagi ketika mereka lagi shift malam gitu.
Wih, keren banget ya Rima. Saya setuju sih dengan adanya sistem GPS ini kan jadi mencegah pegawai untuk meninggalkan lokasi kerja di jam operasional ya Teh. Jangan sampai nanti di jam operasional malah posisinya ada di luar. Nanti bisa diamankan nih oleh Kang Dia sebagai Satpol PP. Baik, silakan lanjut Kang Dia sekarang. Oke Kang, baik. Yang menurut saya sih dampak manfaatnya A few moments later. Oke teman-teman, mohon maaf, Akang Tete tadi ada sempat kesalahan teknis ya, jadi agak kepotong. Ya, tadi sampai setelah Teh Rima, sekarang silakan Kang Dias, waktu dan layar dipersilakan. oke, makasih Kang Raffi. Kalau menurut saya sih ya pasti dampak manfaatnya kita lebih jadi adaptif terhadap perkembangan teknologi ya, karena kan ini ibaratnya kita menggunakan teknologi, jadi kita lebih mengerti dan memahami cara menggunakan teknologi tersebut. Lalu program ini sangat mudah ya, sangat mudah digunakan. Kan kendalanya kalau ASN senior itu kan yang ada captek kan agak susah menggunakannya, tapi ini karena simpel dan mudah digunakan, jadi ya nggak sulit untuk yang para senior menggunakannya. Dan yang pastinya sangat membantu memonitoring kehadiran karena data kehadiran langsung terekod oleh sistem, jadi tidak bisa ada tipu-tipu lah istilahnya begitu. Oke, baik Kang Dias. Jadi untuk pengoperasian Klik ASN ini sangat mudah ya, artinya tidak hanya bisa dioperasikan oleh Gen Z atau milenial, tapi bisa dioperasikan juga oleh katakan ASN-ASN yang sudah senior lah. Oke, baik terima kasih Kang Dias. Selanjutnya kita ke Teh Gina. Silakan Teh Gina. Oke, Kang. Untuk manfaatnya sendiri ya, kan sistem Klik ASN ini membuat proses absensi menjadi lebih efisien, akurat, dan transparan. Nah, mungkin saya menilai dari sisi manajerial. Jadi, adanya sistem ini juga memudahkan bagian kepegawaian dalam rekapitulasi data absensi. Mereka nggak harus lagi tuh absen-absen manual, terutama saat proses penilaian kinerja dan juga pemberian tunjangan kinerja. Seperti itu mungkin, Kang. Baik, Teh Gina, terima kasih. Jadi intinya Klik ASN itu membuat perubahan besar dalam hal ini budaya ya Teh, yang mana awalnya itu serba manual, sekarang menjadi cepat dengan penerapan digital. Oke, terima kasih Teh Gina. Selanjutnya ke Teh Dea. Silakan Teh Dea. Baik, kalau dari sisi pengawasan, untuk program absensi Klik ASN ini banyak sekali ya kelebihannya. Salah satunya yaitu transparansi dan akurasi data kehadiran karena ini tuh berbasis waktu dan lokasi yang aktual. Kemudian betul yang tadi telah disebutkan adanya efisiensi administrasi kepegawaian, jadi tanpa perlu rekap manual absensi. Kemudian juga untuk mendukung budaya kerja disiplin dan tanggung jawab individu. Lalu untuk mempermudah pengawasan pimpinan terhadap pegawai di lapangan, itu bagi auditor yang selalu tugas di lapangan. Baik, terima kasih Teh Dea. Jadi intinya kembali lagi ya, mempermudah pengawasan terhadap ASN dan inspektorat. Lalu inspektorat ini bisa langsung memiliki data yang terintegrasi. Jadi luar biasa ya dengan pemanfaatan ASN, Klik ASN ini sangat berdampak dan sangat memudahkan kinerja di inspektorat. Oke, terima kasih Akang Teteh atas berbagi pengalamannya di instansi masing-masing. Dari beberapa tanggapan, kita bisa melihat bahwa sistem ini punya nilai positif, data lebih akurat, proses absensinya lebih cepat, dan hasil bisa langsung direkap secara digital tanpa lagi melalui input-input manual. Lalu kitanya juga pelaku si ASN-nya ini bisa memonitoring dia berangkat masuk jam berapa dan pulang jam berapa.
Oke, kita lanjut ya, Kang Tete. Sekarang kita bahas bagian mana yang sering jadi tantangan nih, kendala atau kekurangan dari Klik ASN. Jadi selain tadi yang disampaikan hal-hal positifnya, ada hal negatif atau kekurangan apa nih yang terjadi dengan adanya penerapan Klik ASN ini? Boleh kita dari Kang Dias dulu deh. Oke, baik, yang Rafif. Kalau yang saya alami sih selama ini kekurangannya itu kadang lokasinya kalau kita absen di luar Mako ya, kayak hari Senin kan kita absen di Setda tuh, itu kadang untuk lokasinya suka tidak terdeteksi kan. Jadi ya apa ya, susah lah gitu intinya mencari titik lokasi yang pas supaya bisa absen. Dan ketika kita tiket ya untuk anggota Satpol PP itu lokasinya nggak bisa disetting di tempat lokasi tiket kita, jadi kita harus absen dulu ke Mako, absen masuk, baru ke lokasi tiket. Begitu juga nanti sore ketika absen pulang harus ke Mako dulu, jadi nggak apa ya, ya agak ribet juga gitu, harus bolak-balik. Oke, baik. Terima kasih Kang Dias. Jadi kendalanya itu di GPS-nya ya, tadi yang telah disampaikan oleh Teh Rima, selain GPS itu membantu mengontrol posisi di mana ASN itu berada, ternyata ada hal negatifnya juga, yaitu sering titik koordinatnya itu tidak sesuai ya Kang ya. Mungkin terkendala sinyal, jaringan, dan lain sebagainya. Oke, terima kasih Kang Dias. Lanjut ke Teh Dea. Silakan Teh Dea. Baik ya, untuk salah satu keterbatasan bagi ASN yang mobilitas tinggi, khususnya kami sebagai auditor, itu kami sering melakukan kegiatan ke lapangan, pengawasan dan audit keluar kantor, bahkan ke daerah yang jauh dari ibu kota. Dan dalam kondisi seperti ini, absensi digital berbasis lokasi kantor itu menjadi tidak fleksibel karena pegawai ini tidak selalu berada di titik lokasi yang terdaftar di sistem. Kemudian untuk fitur izin tugas luar juga belum optimal ya di beberapa daerah, sehingga data kehadiran lapangan itu tidak otomatis diakui sebagai kehadiran yang sah. Mungkin seperti itu kendala dari inspektorat, Pak Rafif. Oke, terima kasih Teh Dea. Jadi agak lumayan merepotkan bagi pegawai di inspektorat yang mobilitasnya banyak melakukan di luar kantor ya. Jadi mereka harus melakukan absen, entah absen pulang maupun absen berangkat di lokasi satu titik yaitu di kantor. Selain itu, mungkin belum adanya fitur ya, fitur untuk eh, belum adanya fitur tugas luar gitu. Jadi masih belum bisa memenuhi kebutuhan di pegawai di inspektorat. Baik, terima kasih Teh Dea. Lanjut ke Teh Rima. Silakan Teh Rima. Oke, kalau kendala di instansi saya sih kan kalau di rumah sakit itu nggak semuanya bekerja shift pagi ya. Jadi ada yang shift malam ataupun shift siang. Nah, kendalanya itu bagaimana cara sistemnya mengakomodasi jam kerja yang non reguler seperti itu. Lalu kan kadang ada beberapa medis yang harus datang ketika kondisi emergensi. Mereka juga agak sulit gitu ya kalau misalkan harus absen lagi padahal padahal misalkan mereka udah kerjanya si pagi tapi karena ada emergensi kan mereka harus datang lagi gitu. Mungkin di jamnya sih kalau di kita. Baik, terima kasih Terima. Betul ya, jadi Klik ASN ini kan dia menerapkannya jam operasional reguler, reguler yang mana itu sistemnya dari pagi hanya sampai sore. Sedangkan di rumah sakit itu kan pelayanan yang 24 jam ya, Teh. Jadi agak ribet juga kalau kalau kata bahasa anak-anak ke situ kan kalau ada sito-sito gitu kan, mereka tidak bisa melakukan absen karena terjadinya itu di luar jam reguler. Oke, terima kasih Teh Rima. Baik, Teh Gina sudah ya? Belum, Kang. Saya Oh, oke oke, mohon maaf Teh Gina. Silakan Teh Gina. boleh. Seperti yang sudah teman-teman semua jelaskan ya, kalau mungkin di lapangan sendiri, Klik ASN atau sistem ini memang masih memiliki
beberapa kendala. Kalau di dinas kita tuh biasanya seringnya gangguan server atau jaringan, Kang. Jadi koneksi internetnya kan harus benar-benar stabil untuk langsung merekam gitu. Lalu juga sistem ini betul masih terbatas pada fungsi kehadiran saja dan juga waktunya berdasarkan dengan jam kerja operasional atau reguler kita dari jam 7.30 sampai 15.30. Jadi sepenuhnya ini belum terintegrasi tuh dengan aspek lain yang dapat meningkatkan kinerja ASN itu sendiri, Kang. Seperti itu mungkin. Baik, terima kasih Teh Gina. Jadi persoalannya hampir sama dengan Teh Rima ya, terkait jam operasionalnya itu belum disesuaikan dengan instansi masing-masing. Karena kan tidak hanya eh, instansi itu tidak seluruhnya menggunakan jam operasional reguler, ada juga yang di luar jam operasional reguler. Selain itu, mungkin kendalanya sering dari jaringan atau internet ya, kadang sering error dan lain sebagainya. Ya, mungkin itu kedepannya menjadi catatan untuk jadi bahan evaluasi untuk memperbaiki biar tidak terjadi hal-hal yang serupa. Baik, sekarang kita bahas terkait solusinya nih, menurut teman-teman, terkait apa yang sudah disampaikan mulai dari hal positifnya dan yang terakhir tadi hal negatifnya. Solusi teman-teman nih apa untuk Klik ASN ini agar berjalan lebih baik lagi, yang tentunya semakin optimal ke depan. Silakan mulai dari Teh Gina lagi. Oke, baik. Mungkin yang pertama terkait peningkatan stabilitas jaringan dan sistem server ya, Kang. Ini juga menjadi solusi penting di lingkungan dinas kami sendiri sih, agar data absensi itu bisa terekam real time tanpa gangguan. Lalu yang kedua, saya juga menyarankan mungkin sistem Klik ASN ini dapat diintegrasikan dengan data kinerja pegawai, misalnya saja untuk laporan harian berbasis digital, agar ke depannya Klik ASN ini tidak hanya mencatat kehadiran, tetapi juga dapat menilai seberapa produktif ASN dalam menjalankan tugasnya, baik di kantor maupun kegiatannya sehari-hari pada hari itu. Mungkin gitu, Kang. Oke, terima kasih Teh Gina. Jadi harapannya, harapannya itu peningkatan dari server si Klik ASN itu sendiri ya. Jadi tidak terjadi kendala-kendala di kemudian hari. Berikut juga mungkin peningkatan fitur-fitur yang ada di Klik ASN, yang mana bisa kayak buku saku mungkin ya, buku saku ASN. Jadi bisa melihat dan menampilkan kinerja-kinerja maupun kinerja harian ataupun bulanan. Oke, Teh Gina, terima kasih. Selanjutnya ke Kang Dias. Silakan Kang Dias. Oke, yang rapi. Yang kalau menurut saya sih saran ya, terutama untuk di Setda gitu, dibanyakin lagi titik koordinatnya gitu ya. Saya juga kurang paham sih untuk masalah IT ya. Tapi supaya intinya biar kita kalau absen di Setda itu gampang gitu. Jadi nggak harus di titik tertentu sampai apa ya menunggu lama biar bisa kedetek gitu kan. Lalu untuk masalah tiket sih kalau menurut saya harusnya sih bisa disetting di setiap lokasi tiket, soalnya setahu saya di sub juga begitu, jadi di sub bisa absen di setiap lokasi titik mereka tugas gitu. Dan menurut saya sih itu sih Kang Rafif. Baik, terima kasih Kang Dias. Jadi, oh iya Kang Dias kan di Satpol PP ya. Satpol PP itu kan jam kerjanya juga di abnormal lah, dia tidak reguler, yang mana selalu melaksanakan piket, pengamanan aset-aset daerah. Jadi harapan Kang Dias ini di-upgrade, dikembangkan kembali nih titik-titik lokasi untuk melakukan absen. Jadi tidak hanya ke kantor, karena kan teman-teman Satpol PP ini sering melakukan tugas di luar kantor, misalkan piket di Setda dan di aset-aset negara daerah lainnya, yang mana hal tersebut nantinya akan mempermudah anggota Satpol PP. Baik, terima kasih Kang Dias. Selanjutnya ke Teh Dea. Silakan Teh Dea.
Baik, mungkin untuk solusinya eh, dengan adanya penyesuaian sistem ya untuk pegawai yang berada di lapangan karena untuk mengoptimalkan fitur izin tugas luar dan lokasi bagi yang bekerja di lapangan atau di luar gitu ya. Dan juga untuk memberlakukan kebijakan fleksibel bagi ASN yang bertugas di luar kantor agar absensinya itu tetap sah melalui pelaporan digital berbukti foto dan lokasi GPS. Mungkin seperti itu, Pak. Baik, baik, terima kasih Teh Dea. Jadi intinya ingin Klik ASN ini dikembangkan kembali, ditambah kembali fitur-fiturnya, yang mana fitur-fitur ini mempermudah, bukan malah mempersulit, terkhusus karyawan-karya apa pegawai-pegawai inspektorat yang memang mobilitasnya sering di luar area kantor. Yang selanjutnya mungkin eh, Klik ASN ini lebih fleksibel ya ke depannya karena pegawai inspektorat ini sering di luar, jadi mungkin agar memungkinkan untuk melakukan eviden-eviden untuk kehadiran. Kan jangan sampai nanti misalkan Teh Dea ini sudah hadir, tapi memang karena posisinya sedang ada dinas luar, tapi tidak dianggap hadir karena tidak melakukan absen klik ASN. Oke, terima kasih Teh Dea. Baik, kita sudah sampai di penghujung acara. Saya mau menyampaikan kesimpulan pembahasan kita kali ini. Dari masukan teman-teman semua, ada beberapa solusi ya untuk mengoptimalkan sistem klik ASN ini. Di antaranya melakukan pelatihan rutin bagi pegawai. Yang kedua, peningkatan kualitas jaringan. Yang ketiga, perawatan alat biometrik secara berkala. Yang keempat, penyesuaian sistem bagi pegawai lapangan serta penambahan fitur. Terus fitur cadangan jika sistem bermasalah. Ya karena kita ketahui namanya sistem yang mengandalkan jaringan itu kadang sering terkendala masalah. Eh, Baik teman-teman, di sini kita kan dari berbagai instansi ini. Oke, sorry nih bukan penghujung acara teman-teman. Ada momen, ada season lagi. Jadi kita di sini ini kan dari berbagai instansi. Ada yang tadi disampaikan Kang Tias dari Satpol PP, Teh Rima dari Rumah Sakit, RSUD, dan Teh Gina dari Dinas Pemukiman dan Pertanahan, Teh Dea dari Inspektorat. Sudah maksimal belum untuk menerapkan klik ASN ini? Dan coba deh disampaikan contoh-contohnya. Mulai dari Teh Rima dulu. Silakan Teh Rima. Oke, terima kasih. Kalau di tempat kerja saya sih, alhamdulillah ya, untuk semua pegawai ASN-nya sudah menggunakan aplikasi Klik ini. Lalu dampak positif yang saya lihat itu, jadi mereka itu datang pasti tepat waktu. Apalagi kan Klik ASN ini mulainya dari jam 7.30 ya. Tapi kita karena pelayanan jam 7.15 juga sudah harus hadir gitu ya. Kita suka datang lebih pagi nih, sekitar jam 7-an. Terus kalau pulang juga ketika pegawai non ASN pulang jam 14.15, kita pulangnya nunggu lagi 15 menit jadi 14.30. Jadi pulang dan perginya kita tepat waktu karena keharusan dari si Klik ASN ini. Seperti itu. Baik, terima kasih Teh Rima. Jadi di rumah sakit ini memunculkan budaya tertib absen ya. Jadi dari mulai keberangkatan maupun jadwal pulang, pegawai rumah sakit ini sudah tertib karena dengan adanya Klik ASN ini. Baik, terima kasih Teh Rima. Selanjutnya kita ke Teh Gina. Silakan Teh Gina. Betul ya Kang, apa yang disampaikan oleh Teh Rima. Di dinas saya sendiri, Klik ASN juga sudah mulai berjalan nih dengan cukup baik, di mana kami bisa melihat dampak positifnya bahwa kedisiplinan dan keteraturan waktu kerja bagi ASN itu terlihat.
Dan juga melalui Klik ASN ini, dinas kami mengintegrasikannya dengan rekap kehadiran berbasis digital yang langsung bisa dilihat oleh kepegawaian, sehingga adanya proses rekapitulasi yang lebih cepat dan juga lebih akurat. Mungkin gitu, Kang. Baik, terima kasih Teh Gina. Jadi hampir sama ya dengan Teh Rima. Intinya dengan adanya Klik ASN ini, jadi meningkatkan kedisiplinan dan keteraturan waktu kerja pegawai. Lalu selain itu memudahkan untuk rekap kehadiran berbasis digital ini. Jadi bagian kepegawaian ini bisa langsung mengetahui, jangankan untuk minggu depan atau bulan depan dia harus mengetahuinya, tapi hari itu pun dia sudah mengetahui siapa-siapa saja pegawainya yang berangkat tepat waktu ataupun pegawai yang tidak berangkat. Baik, Teh Gina, terima kasih. Selanjutnya ke Teh Gina, Teh Dea. Silakan Teh Dea. Baik, saya sangat setuju ya dengan pendapat dari Teh Gina sama Teh Rima, dan Klik ASN ini sudah efektif juga digunakan di instansi saya, karena kan pada penerapannya itu absensi ini langsung terintegrasi dengan sistem e-kinerja, jadi kehadirannya itu otomatis terekam dalam laporan harian pegawai, di mana rekapitulasi absensi ini digunakan sebagai bahan laporan disiplin ASN dan juga dasar perhitungan TPP setiap bulan. Baik, terima kasih Teh Dea. Jadi Klik ASN ini di dalamnya ada fitur ya, fitur e-kinerja. Jadi memudahkan juga nih untuk para pegawai di inspektorat. Jadi langsung bisa input-input, merekam kegiatan harian. Jadi selain itu juga menggampangkan untuk rekapitulasi absen, yang mana menjadi bahan untuk laporan disiplin ASN yang nanti akan bermuaranya ke tunjangan penghasilan pegawai. Jangan sampai nanti malah dipotong TPP-nya ya Teh. Baik, selanjutnya ke Kang Dias. Silakan Kang Dias. Kalau menurut sih ya di Satpol PP sudah menerapkan smart ASN ini ya, cuma masih dalam tahap uji cobanya itu untuk yang anak honorer yang sedang proses pengangkatan menjadi paruh waktu, itu masih belum menggunakan smart ASN dalam tahap uji coba. Jadi ya masih perlu penyesuaian dan mungkin masih perlu sosialisasi ya supaya paham dalam menggunakannya. Baik, terima kasih Kang Dias. Sudah luar biasa juga ya penerapan di Satuan Polisi Pamung Praja dan Pemadam Kebakaran ini. Baik, terima kasih Akang Teteh. Jadi bagus sekali ya. Ternyata sudah ada beberapa instansi, terlebih terkhusus instansi-instansi di Kakang sama Teteh berlokasi bertugas yang dapat mengintegrasikan absensi biometrik dengan sistem e-kinerja sehingga lebih efisien dan terukur. Ini bisa menjadi inspirasi bagi instansi lainnya. Dan yang terakhir nih, kita bahas dampak penerapan Klik ASN terhadap smart governance ini. Apa sih dampaknya gitu? Terkait kaitannya dengan smart governance ini apa menurut Akang Teteh ini? Bisa langsung ke Teh Rima, silakan Teh Rima. Oke, kalau misalkan dari instansi saya yang paling kerasa itu peningkatan kualitas pelayanan publiknya menjadi lebih efisien. Karena kan stafnya itu jadi nggak perlu buang-buang waktu untuk urusan seperti absensi seperti itu ya. Jadi mereka lebih fokus kepada eh, pelayanan ke pasien seperti itu. Baik, terima kasih Teh Rima. Betul sekali ya. Jadi sekali lagi Klik ASN ini mempermudah, apalagi pengaplikasiannya itu sudah di smart gadget masing-masing ya. Jadi dia sudah datang di tempat lokasi kerja, tinggal absen, langsung fokus ke pelayanan. Baik, terima kasih Teh Rima. Lanjutnya Kang Dias nih, gimana Kang Dias?
Ya kalau menurut saya sih ya sistem ini udah mencerminkan smart governance karena sudah transparan ya. Jadi absennya ini ya yang apa bisa langsung dicek lah gitu intinya. Lalu bisa dipertanggungjawabkan juga karena kan yang absen diri kita sendiri bukan orang lain gitu kan. Ya intinya sih nggak bisa titip absen lah gitu kan. Baik, terima kasih Kang Dias. Jadi pencerminan dari smart governance di Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran ini munculnya sikap pertanggungjawaban yang mana budaya-budaya titip absen itu sudah hilang ya Kang ya dengan adanya Klik KSN ini. Baik, terima kasih Kang Dia. Selanjutnya ke Teh Dea. Silakan Teh Dea. Untuk penerapan dari Klik ASN ini sangat memberikan dampak yang sangat positif ya bagi inspektorat. Salah satunya adalah pengawasan yang lebih efektif, efisien, dan transparan, dan juga para ASN inspektorat ini menjadi lebih profesional dan adaptif terhadap teknologi. Jadi dengan kata lain, dengan adanya Klik ASN ini menjadikan inspektorat ini bukan hanya pengawas, tetapi juga menjadi penggerak utama perubahan tata kelola pemerintahan daerah menuju era digital yang bersih, melayani, dan berintegritas. Baik, luar biasa sekali Teh Dea ini ya. Jadi inspektorat itu intinya sistem pengawasan. Jadi Kang Dias, Teh Gina, dengan Teh Rima ini diawasi ketat oleh Teh Dea sebagai pegawai inspektorat ya. Yang mana inspektorat itu bukan hanya mengawasi, tetapi juga penggerak utama perubahan tata kelola pemerintahan daerah menuju era digital yang bersih, melayani, dan berintegritas. Luar biasa sekali ya. Jadi selanjutnya kita ke Teh Gina. Silakan Teh Gina. Oke, Kang. Betul sekali ya dari pandangan teman-teman semua kalau dampak yang paling terasa nih buat kita dengan adanya sistem Klik ASN ini tentunya menciptakan budaya kerja yang lebih disiplin, efisien, dan juga adaptif terhadap teknologi. Jadi diharapkan penerapan Klik ASN ini dapat menjadi langkah awal menuju transformasi digital di lingkungan kerja pemerintah. Terlebih untuk di Kabupaten Majalengka sendiri ya, Kang Teh. Pegawai tentu harus terbiasa nih dengan sistem digital yang pada akhirnya dapat mendukung penerapan konsep smart governance di tingkat daerahnya. Seperti itu, Kang. Baik, terima kasih Teh Gina. Jadi untuk para ASN itu diharapkan untuk melek digital ya Teh. Jadi dengan kita melek digital, ASN itu bisa menjadi ASN profesional, berintegritas, dan berorientasi pada pelayanan yang unggul. Yang mana yang diuntungkan adalah, yang dimudahkan juga adalah masyarakat, khususnya di Kabupaten Majalengka. Baik, terima kasih Teh Gina. Akhirnya kita sampai di penghujung acara. Terima kasih. Izinkan saya memberikan kesimpulan terkait pembahasan kita hari ini. Ya, memang benar, kita sepakat ya bahwa Klik ASN ini menjadi salah satu langkah konkret menuju pemerintah digital. Data kehadiran lebih transparan, kinerja lebih terukur, dan pengawasan bisa dilakukan lebih objektif. Baik, terima kasih, seru sekali untuk diskusi kita hari ini. Terima kasih untuk seluruh narasumber, Kang Tete, terima kasih atas partisipasinya dalam diskusi hari ini. Dapat disimpulkan bahwa Klik ASN merupakan inovasi digital yang penting untuk meningkatkan disiplin dan akuntabilitas ASN. Program ini juga banyak membantu proses administrasi kepegawaian, tetapi masih perlu peningkatan infrastruktur dan pelatihan dari penggunaan Klik ASN ini. Dan terakhir, jika diterapkan secara optimal, sistem ini akan menjadi salah satu pilar penting dalam mewujudkan smart governance, yaitu pemerintahan yang efisien, transparan, dan berbasis teknologi.
Saya melihat bahwa Klik ASN ini bukan sekedar alat absensi, tetapi sudah menjadi instrumen perubahan budaya, yang mana aparatur pemerintah menuju birokrasi yang modern dan responsif. Hasil diskusi hari ini bisa menjadi bahan refleksi dan pengembangan di instansi kita masing-masing. Dan perlu kita sampaikan ke para penonton juga bahwa untuk pencapaian smart governance, saya ulangi ya, untuk pencapaian smart governance perlu didukung oleh smart ASN. Mudah-mudahan kita jadi salah satu bagian dari smart ASN itu. Baik, terima kasih ya Kang Teteh. Sampai jumpa pada diskusi kita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.